Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tria Fedayanti, NIM A210181124, akan menjelaskan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Dalam kompetensi dasar ini terbagi menjadi dua kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama terdapat macam-macam bukti transaksi, pengertian akun atau rekening, klasifikasi akun atau rekening, dan kode akun atau rekening. Lalu kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu ada konsep persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, dan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Lanjut yang pertama, yaitu ada bukti-bukti transaksi. Setiap kegiatan dalam perusahaan, jika ada bukti-bukti transaksi yang masuk, itu perlu dicatat dan dilaporkan. Pencatatan bukti transaksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada intern dan ekstern. Intern sendiri yaitu bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Misalnya terdapat penyusutan aset tetap, pemakaian perlengkapan, pemakaian bahan baku, dan lain sebagainya. Lalu ada ekstern, yaitu bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Misalnya kwitansi, nota, cek, faktur, memo, nota debit, dan nota kredit. Berikut terdapat contoh bukti-bukti transaksi ekstern. Yang pertama ada kwitansi, yaitu bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Itu ada contoh dari kwitansi. Lalu ada nota, yaitu bukti penjualan maupun pembelian tunai. Ini ada contoh nota juga. Selanjutnya ada cek, yaitu bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat oleh pihak penjualan kepada pihak pembeli. Lalu ada faktur, yaitu bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Berikut ada contoh nota cek maupun faktur. Selanjutnya ada nota debit dan nota kredit. Nota debit yaitu nota permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak, atau biasa disebut dengan retur. Ini contoh nota debitnya. Lalu ada nota kredit, yaitu nota penerimaan barang yang telah dijual atau pengembalian barang. Dan yang terakhir ada memo atau memorial, yaitu bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Berikut contoh memo yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada akun atau rekening. Akun atau rekening ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Klasifikasi dari akun tersebut terdiri dari akun real dan akun nominal. Akun real terdiri dari aset atau harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Lalu aset tersebut juga terdiri dari adanya aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Aset lancar sendiri itu terdiri dari kas, piutang, surat berharga, perlengkapan, dan lain sebagainya. Lalu ada investasi jangka panjang, itu terdiri dari investasi saham dan investasi obligasi. Lalu ada aset tetap yang berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan. Dan ada aset tidak berwujud atau
atau yang terdiri dari goodwill, hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada liabilitas atau disebut dengan utang. Ada utang lancar maupun utang jangka panjang. Utang lancar sendiri itu terdiri dari utang usaha, utang wesel, utang gaji, dan lain sebagainya. Lalu ada utang jangka panjang, itu terdiri dari utang obligasi, utang bank, dan utang hipotek. Yang ketiga ada ekuitas atau modal, atau yang disebut dengan hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Ekuitas atau modal ini terdiri dari aset yang dikurangi dengan utang. Lalu yang kedua ada akun nominal. Akun nominal ini terdiri dari pendapatan dan biaya. Pendapatan terdapat menjadi terbagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha itu ada pendapatan jasa dan pendapatan penjualan. Yang kedua ada pendapatan di luar usaha, itu ada pendapatan bunga maupun pendapatan laba penjualan. Lalu biaya juga ada biaya usaha dan biaya di luar usaha. Biaya usaha itu ada biaya gaji, biaya sewa, biaya listrik, dan yang lain sebagainya. Lalu biaya di luar usaha itu ada biaya bunga, ada rugi penjualan aset, dan lain-lain. Selanjutnya ada klasifikasi kode akun, yaitu sistem dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi. Terdapat 4 sistem kode akun yang digunakan. Yang pertama ada sistem numerial, lalu ada sistem desimal, yang ketiga ada sistem mnemonik atau huruf, dan yang keempat ada sistem kombinasi antara huruf dan angka. Dalam keempat sistem kode akun tersebut, yang lazim dan sering digunakan dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi itu menggunakan sistem numerial, atau pada sistem yang pertama itu dengan menggunakan angka. Contohnya, jika ada akun aset itu menggunakan kode akun 100 sampai 199. Lalu jika akunnya liabilitas atau utang itu menggunakan kode akun 200 sampai 299. Lalu ada ekuitas atau modal, itu menggunakan kode akun 300 sampai 399. Lalu ada pendapatan, itu menggunakan kode akun 400 sampai 499. Dan biaya itu menggunakan kode akun 500 sampai 599. Berikut penjabaran dari sistem kode akun persamaan dasar akuntansi tersebut. Ini contoh sistem kombinasi huruf dan angkanya. Selanjutnya ada konsep persamaan dasar akuntansi. Dalam setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan itu dicatat dengan menggunakan sistem berpasangan dan dengan prinsip keseimbangan, yaitu antara aktiva dengan pasiva itu harus seimbang. Artinya jumlah kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Jika aktiva dan pasiva tidak seimbang, maka dalam laporan keuangan terdapat sesuatu yang salah dan perlu adanya koreksi. Lalu ada aset yang terdiri dari utang dan modal. Aset itu sendiri bisa berasal dari pemilik perusahaan atau biasa disebut modal, dan bisa berupa dari pinjaman atau utang. Selanjutnya ada analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya ekuitas atau modal suatu perusahaan itu yang pertama adanya laba atau rugi perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adanya pendapatan yang diterima perusahaan, adanya pendapatan dari penjualan, pendapatan di luar biaya usaha, dan pendapatan lain-lain. Lalu adanya biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya gaji, biaya listrik, air, lalu ada biaya sewa dan lain sebagainya. Dan yang keempat adanya pengambilan untuk keperluan pribadi atau private,
Dan yang terakhir itu adanya investasi tambahan dari pemilik atau dari sumbangan atau tambahan modal. Berikut terdapat contoh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Contoh soal yang biasa digunakan, saya bacakan soalnya, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2020 Tuan Dimas mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor DND. Berikut ini transaksi selama bulan Agustus 2020. Ada diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Lalu ada dibayar sewa atas ruangan usaha tersebut sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Lalu pembelian secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel itu seharga 1 juta. Lalu dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus sebesar 200.000 dan diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi sebesar 500.000. Dari contoh transaksi tersebut dapat diposting ke dalam jurnal, dan jurnal-jurnal tersebut terdiri dari nama-nama akun yang dibutuhkan. Contohnya yang pertama ada investasi modal dan peralatan sehingga kas dan peralatan bertambah dan modal bertambah. Kas bertambah sebesar 10 juta di debit dan peralatan sebesar 500.000 di debit, serta modal bertambah di kredit sebesar 10.500.000. Lalu yang kedua ada pembayaran biaya sewa ruangan untuk bengkel tersebut sehingga jurnalnya kas berkurang dan biaya sewa bertambah. Biaya sewa bertambah di debit sebesar 60.000 dan kas berkurang di kredit 60.000. Lalu ada pembelian perlengkapan dan peralatan secara kredit atau utang. Perlengkapan dan peralatan tersebut bertambah di debit sebesar 1.400.000, lalu utangnya juga bertambah di kredit sebesar 1.400.000. Ada pembayaran biaya listrik dan air yang dapat mengurangi kas sehingga biaya listrik dan air bertambah di debit sebesar 200.000 serta kas berkurang di kredit sebesar 200.000. Lalu ada pembayaran atau pelunasan piutang sehingga kas bertambah di debit sebesar 500.000 dan piutang berkurang sebesar 500.000. Cukup materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.